Saya Widya Puspitasari dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 2 Sampit. Nah, sesuai judul yang tadi teman-teman, saya akan membahas tentang proses fertilisasi, pembuahan, kehamilan, serta kelahiran pada bayi. Langsung saja masuk ke videonya. Proses yang pertama adalah proses fertilisasi. Proses fertilisasi adalah proses penyatuan antara sel sperma dan sel ovum membentuk zigot. Zigot adalah sel diploid dengan kromosom yang berasal dari perempuan dan laki-laki. Nah, nantinya akrosom dari sel sperma ini akan melepaskan enzim hidrolitik yang akan menembus zona pellucida oosit dari sel corona radiata. Nah, sekedar informasi nih teman-teman, ada 200-400 jutaan sel sperma masuk ke dalam vagina melalui ejakulasi semen laki-laki. Masuk ke tahap yang kedua, yaitu proses kehamilan. Proses kehamilan ini adalah proses berkembangnya zigot menjadi embrio, kemudian jadi janin, hingga proses kelahiran tiba. Nah, kita tidak dapat mengetahui proses fertilisasi tadi berapa lama. Namun, setelah 2 minggu pertama proses fertilisasi berlangsung, zigot ini akan bela diri secara mitosis membentuk 2 sel, 4 sel, 8 sel, hingga 16-32 sel yang berbentuk bola padat disebut morula. Morula ini nantinya akan berkembang menjadi sel blastosit yang memiliki 2 bagian, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar dari sel blastosit ini nantinya akan membentuk tonjolan-tonjolan ke arah endometrium yang akan membantu proses implantasi, membentuk enzim proteolitik, dan membentuk plasenta. Plasenta ini nantinya akan berfungsi sebagai sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem ekskresi pada janin. Sedangkan sel blastosit bagian dalam ini nanti akan tumbuh dan berkembang bakal embrio yang memiliki 3 lapisan dasar. Lapisan pertamanya adalah lapisan luar yang akan membentuk sistem saraf, indera, kulit, dan kelenjar endokrin. Yang kedua, lapisan dalam akan membentuk sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Lapisan ketiga yaitu lapisan tengah, ini nanti akan membentuk sistem rangka, urinaria, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. Nah, janin ini nantinya akan tumbuh dan berkembang pada saat minggu ke-8, yaitu memasuki 2 bulan kehamilan. Sedangkan nantinya organ-organ lain akan berdiferensiasi, dijelaskan sebagai berikut. Pada minggu ke-9 sampai ke-12, yaitu memasuki bulan ketiga, terjadi pertumbuhan panjang tubuh yang cepat. Genitalia luar berdiferensiasi menjadi organ reproduksi laki-laki atau perempuan. Pertumbuhan kepala terjadi dengan lambat. Pada minggu ke-13 sampai ke-16, yaitu memasuki bulan ke-4, terbentuk karakteristik wajah, rambut, alis, dan tangan. Panjang janin sudah mencapai 13-17 cm-an loh. Pada minggu ke-17 sampai ke-20, yaitu memasuki bulan ke-5, pertumbuhan melambat, sudah terbentuk kaki dan tangan, kulit tertutup rambut halus, serta dilapisi campuran sebum dan sel-sel epidermis yang mati. Gerakan janin semakin cepat sehingga dapat dirasakan oleh ibu. Pada minggu ke-21 sampai ke-25, yaitu memasuki bulan ke-6, kulit tampak berkerut dan kemerahan, serta berat janin sudah mencapai 900 gram. Pada minggu ke-26 sampai ke-29, yaitu memasuki bulan ke-7, kulit berlemak sehingga tidak berkerut dan kelopak mata sudah tidak menempel lagi. Pada minggu ke-30 sampai ke-33, yaitu memasuki bulan ke-8, testis sudah turun ke dalam skrotum dan semua indera sudah mulai berfungsi. Pada minggu ke-34 sampai ke-38, yaitu memasuki bulan ke-9, panjang janin sudah mencapai 50 cm, berat badan sudah
3,25 kg. Kepala menghadap ke serviks dan siap untuk dilahirkan. Jika bokong yang menghadap ke serviks disebut sungsang. Proses yang terakhir yaitu kelahiran pada bayi. Kelahiran pada bayi ini memiliki 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu dilatasi serviks atau yang sering disebut pembukaan. Nah, serviks nantinya akan dipaksa melebar untuk jalan keluar bayi sekitar 10 cm. Bisa dibayangkan kan teman-teman betapa mengerikannya. Proses ini berlangsung cukup lama dibandingkan proses tahap-tahap yang lain karena mencapai waktu yang berjam-jam sampai 24 jaman pada tahap ini. Tahap yang kedua adalah kelahiran bayi. Bayi keluar melewati serviks dan vagina. Ibu dapat membantu pengeluaran bayi ini dengan cara mengontraksikan otot dinding abdomen perut secara bersamaan dengan kontraksi uterus. Proses ini berlangsung sekitar 30-90 menitan. Yang ketiga yaitu tahap terakhir adalah kelahiran plasenta. Kelahiran plasenta ini terjadi setelah kelahiran bayi. Ketika bayi sudah keluar, plasenta akan menyusul keluar. Proses ini berlangsung 15-30 menitan. Nah, caranya juga sama dengan cara ibu membantu mengeluarkan melalui kontraksi otot perut bersamaan dengan kontraksi uterus. Jadi cukup video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah, dan terima kasih bagi yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.